Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran penting bagi umat secara umum, karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun Islam yang pertama, yaitu kesaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Kita sudah membahas makna la ilaha illallah, yaitu meniadakan segala peribadatan kepada selain Allah. Tidak boleh kita ibadah pada selain Allah, siapapun itu, mau nabi, rasul, malaikat, orang soleh, orang tidak soleh, pepohonan, bebatuan, tidak boleh semua itu. Dan kita sudah membahas syarat-syarat la ilaha illallah. Lalu terakhir kita juga sudah membahas makna dan konsekuensi dari syahadat Muhammad adalah Rasulullah. Ketika kita bersaksi, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensinya kita harus membenarkan apa yang beliau kabarkan. Apapun yang beliau kabarkan, berita apapun yang beliau sampaikan, kita katakan benar, pasti benar. Nah, ini konsekuensi pertama. Kedua, menaati apa yang beliau perintahkan. Artinya apapun yang beliau perintahkan kita kerjakan semampu kita. Ya. Ini kedua. Lalu ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa yang beliau larang dan beliau tinggalkan. Artinya kalau beliau melarang kita dari sesuatu, kita jauhi. Kalau beliau menjauhi sesuatu, misalnya ada perbuatan nih, beliau jauhi, berarti kita pun menjauhinya. Ini kalau kita bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ya, jadi nggak cukup cuma mengucapkan lisan, tapi tidak dibuktikan. Nah, cara pembuktiannya bagaimana? Yaitu membenarkan berita yang beliau kabarkan, menaati apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau tinggalkan. Lalu terakhir, hendaknya kita beribadah kepada Allah hanya dengan cara yang beliau tuntunkan. Kalau kita sudah bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah, berarti ibadah kita harus mengikuti ibadahnya beliau, caranya beliau, bukan kita karang sendiri. Walaupun menurut kita, oh menurut saya baik, ya kamu baik, tapi menurut Rasulullah tidak baik. Kalau misalkan bapak-bapak ibadah, nih suatu ibadah, cara ibadah tidak dipraktekkan Rasulullah, berarti tandanya ibadah tersebut, cara tersebut salah, tidak baik. Walaupun menurut kita baik. Makanya ada ucapan dari Ibnu Umar disebutkan dalam Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah dan beberapa kitab akidah, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah, setiap perkara baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi, maka itu sesat walaupun orang-orang memandangnya baik. Walaupun orang ini baik kok, perasaan kami ini, kami yang melihat baik kok, dipakai perasaan, rasanya baik, masa ibadah begini dikatakan salah. Maka kita katakan kalau memang itu baik, tentu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah, tentu dipraktekkan oleh para sahabatnya. Karena para sahabat adalah orang-orang yang paling bersegera dalam melakukan kebaikan. Kalau Rasulullah tidak melakukannya, para sahabat tidak melakukannya, tandanya itu tidak baik. Nah ini kalau kita masih mengaku bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, ya panutan kita. Yang namanya panutan berarti kan segala yang dilakukan kita kerjakan, dan kita nggak mau melanggar apa yang sudah beliau ajarkan. Beliau sudah melakukan sesuatu, sudah memberikan SOP-nya, maka kita ikuti. Jangan kita ngarang-ngarang sendiri.
Ya ibaratnya begini, kita memberikan contoh ilustrasi sederhana. Di sebuah perusahaan, direktur sudah memberikan kepada karyawan di bidang ini, kalian kerja SOP-nya gini, standar operasionalnya begini. Tiba-tiba ada karyawan mengatakan, rasanya lebih bagus ditambah lagi deh, kerja saya nggak cukup tambah lagi model gini, pakai cara dia sendiri. Perusahaan sudah menetapkan cara ininya, misalkan praktek ininya, misalkan di bidang mesin nih, nanti cara pengoperasian mesin model gini, begini, dari jam segini sampai jam segini. Tiba-tiba ada karyawan yang semangat luar biasa, kalau saya lihat ini cara ini perlu ditambah lagi deh. Padahal udah ditentukan perusahaan caranya sebegini, tapi dia nambah dengan cara yang lain, atau cara yang ada diubah sama dia. Menurut saya bagusnya begini, diubah. Kira-kira pihak perusahaan setuju tidak kayak gitu? Tidak kan? Udah ditentukan SOP-nya, caranya, tiba-tiba dia ngarang sendiri, ngubah-ngubah. Nah itu dalam masalah perusahaan, dunia kerja. Maka begitu pula dalam masalah agama dan ibadah. Sudah paten, apa yang disampaikan Rasulullah udah itu saja. Apa yang dipraktikkan Rasulullah itu saja, nggak perlu kita nambah-nambah, ngurangi atau dimodifikasi, nggak perlu ya. Jadi bapak-bapak, kalau kita nih mau mengamalkan sunnah Rasulullah saja yang ada dalam hadis, kita belum mampu. Bisa jadi kita dan mungkin nggak mampu kita, karena sunnah Rasulullah itu sangat luas. Contohnya zikir pagi petang. Ini aja kan banyak kan? Karena kita cuma baca 1-2, padahal masih ada zikir yang lain Rasulullah. Nah, dalam masalah yang sudah dipraktekkan Rasulullah saja, kita tidak mampu melaksanakan semuanya. Ya tidak? Maka bagaimana pula kita mengamalkan yang tidak diajarkan Rasulullah? Yang ada saja belum dipraktekkan, tiba-tiba cari-cari amalan lain yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Nah, tentu saja ini aneh ya. Yang ada tidak dipraktekkan, malah cari-cari yang tidak ada. Ya, itu bukan, tentu saja bukan sikap orang yang mengaku mengikuti Nabi kita. Ya, kalau memang kita mengaku sebagai umat Nabi kita, pengikut Nabi kita, maka ibadah kita pun mengikuti ibadahnya Nabi kita, caranya ya itu sudah ditentukan, nggak perlu ditambah-tambah, tidak perlu dikurang-kurang, tidak perlu dimodif, cukup itu saja. Makanya ada ucapan masyhur, populer, terkenal dari Ibnu Mas'ud, sang sahabat Nabi, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutlah, ikut siapa maksudnya? Nabi, ikut sajalah Nabi, dan jangan kalian membuat perkara-perkara yang baru, karena kalian sudah dicukupkan dengan sunnah Nabi. Artinya kalau kita ngikuti apa yang diajarkan Rasulullah, dipraktekkan, diperintahkan, sudah cukup, nggak perlu kita nambah-nambah. Dalam masalah agama gitu apa ya? Kalau dalam masalah dunia terserah, kita dibebaskan. Di Madinah Nabi tidak makan nasi, ya tidak? Kalau kita makan nasi, boleh? Boleh, masalah dunia bebas, kita mau bikin rumah seaneh apapun nggak masalah ya. Mau bikin mobil seaneh apapun silahkan. Dalam masalah dunia diberikan kebebasan. Tapi kalau dalam masalah agama sudah ditentukan itu. Nggak boleh kita keluar dari batasan-batasan yang diberikan Nabi SAW. Nah, ini perlu kita ketahui kalau memang kita mengaku sebagai umat Nabi. Jadi ibadah itu sudah ditentukan tata caranya, jangan kita otak-atik dengan cara ditambah atau dikurang atau dimodifikasi istilahnya. Nah, itu konsekuensi syahadat, kesaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Lalu Syekh bin Baz telah menyatakan kita menjelaskan tentang rukun Islam. Yang pertama tadi syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Lalu kata Syekh, "Tsumma yubayyinu lit-talibi baqiyata arkanil Islamil khamsah." Kemudian hendaknya seseorang menjelaskan kepada muridnya rukun Islam yang 5 yang sisanya.
Tadi kan rukun Islam pertama. Berarti sisanya berapa? 4. Kan rukun Islam ada 5, yang satu udah dijelaskan nih, maka hendak jelaskan juga yang sisanya 4. Apa itu? Wahiyas sholat, yakni sholat, waz zakat, zakat, wasaumi Ramadan, dan puasa Ramadan, wa haji baitillahil haram liman istata'a ilai sabila, dan mengunjungi rumah Allah yang suci bagi orang yang sanggup menempuh perjalanan kepadanya. Nah, ini 4 rukun Islam yang tersisa setelah syahadat tadi. Yang pertama apa tadi? Sholat. Nah, ini sholat Bapak, kita jelaskan ada orang masuk Islam. Setelah kita jelaskan makna syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jelaskan tentang sholat. Kamu wajib sholat 5 waktu, 17 rakaat dalam sehari. Jelaskan bahwasanya sholat 5 waktu adalah rukun Islam yang paling agung setelah syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Penting ini. Jangan sampai kamu meninggalkan sholat, karena meninggalkan sholat bisa membatalkan amal kamu, menghilangkan amal kamu. Maka yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man taraka sholatal asr faqad habita amaluh." Siapa yang meninggalkan sholat asar, satu sholat asar, maka lenyaplah seluruh amalnya. Meninggalkan sholat asar, lenyaplah seluruh amalannya. Jadi kalau ada orang yang sudah sedekah miliaran dolar, lalu puasa Ramadan udah puluhan kali, haji Baitullah, haji udah setiap tahun, ya, semua amal udah banyak dia lakukan, lalu tinggalkan satu sholat asar, lenyap seluruh amalnya. Ini sholat asar. Pertanyaan, kalau ditambah sholat maghrib bagaimana? Ditambah sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur. Nah, ini bahaya nih, ini peringatan bagi orang-orang yang mengaku muslim tapi masih meninggalkan sholat. Hati-hati, ya. Apa amalanmu lenyap, rugi. Sudah beramal sebanyak mungkin, ternyata hilang pahalanya gara-gara meninggalkan sholat. Dan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ahkamus Shalah wa Tarikuha menyebutkan, para ulama sepakat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu posisinya lebih buruk daripada pezina, pemabuk, pencuri, dan pelaku kejahatan lainnya. Jadi orang meninggalkan sholat sebenarnya orang sangat buruk, lebih buruk daripada koruptor. Memang koruptor merugikan banyak orang kan, tapi ketahuilah orang meninggalkan sholat lebih parah daripada pezina. Kalau di suatu kampung misalnya ada orang ketahuan berzina, diusir. Ada kayaknya ya, seperti itu kan. Nah, tapi herannya kalau ada orang yang meninggalkan sholat asar, dibiarkan. Padahal meninggalkan sholat asar lebih buruk daripada berzina. Apalagi meninggalkan 5 sholat 5 waktu. Nah, ini kan aneh. Ada orang melakukan zina, diusir, meninggalkan sholat, dibiarkan. Padahal dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa berzina. Ini yang banyak tidak disadari oleh kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang tidak menyadari ini. Apa sebabnya? Kurang ilmu. Jadi tidak tahu mana yang perlu didahulukan. Dikiranya yang perlu didahulukan yaitu tidak berzina. Kalau tidak sholat, nah ini keliru. Ya, harus sholat harus didahulukan sebelum yang lain, sebelum ibadah yang lain, ya. Karena ini rukun Islam yang kedua. Dan para ulama berbeda pendapat tentang status orang yang meninggalkan sholat. Apakah muslim atau sudah bukan muslim lagi? Mayoritas ulama, jumhur, atau saya sebutkan dulu Imam Ahmad, mazhab Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawayh, Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm berpendapat orang yang meninggalkan sholat keluar dari Islam. Artinya apa? Kafir, murtad. Ya, ini menurut beberapa ulama ini ya. Bahkan dinukil katanya ini ijma'nya para sahabat, kesepakatannya para sahabat Nabi. Dalilnya apa? Di antaranya hadis tadi. Meninggalkan sholat asar, lenyap seluruh amalannya. Ini sholat asar. Bagaimana kalau ditambah maghrib, isya, subuh, zuhur? Lalu dari lainnya juga
Hadis dalam Sahih Muslim, baina rajuli wa syirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seseorang dengan kekafiran dan kemusyrikan, batasnya ini seseorang ini kekafiran, batasnya yaitu meninggalkan sholat. Artinya kalau pembatas sudah tidak ada, masuk ke itu. Hati-hati. Dan begitu juga dalam hadis Musnad Ahmad dari Buraidah bin Husayb, al-'ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalat, faman tarakaha faqad kafar. Nabi SAW bersabda yang artinya perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Ini yang mengatakan siapa? Nabi. Kok ini sekali keras sekali pembahasannya. Lah memang hadis Nabi, terjemahkannya bagaimana, Bapak? Mau kita ganti kata kafirnya. Perjanjian antara kita dan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka ia telah apa berarti? Diganti kata kafirnya. Diganti kenapa? Udah jadi bahasa Indonesia kan? Kalau pakai bahasanya nih, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat itu, maka dia telah kafir. Kafar itu kafir. Mau kalau ada orang bilang keras sekali pembahasan, lah itu hadis Nabi. Mau kita ganti. Jadi apa berarti? Siapa yang meninggalkannya, maka ia telah apa? Sama aja intinya kan. Kita hadis Nabi, kita sampaikan apa adanya. Iya. Walaupun kita katakan ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan kafir, ada yang enggak. Ya. Tapi tadi beberapa ulama tadi menyatakan kafir dalil hadis ini. Terus dalil lainnya juga dalam Musnad Ahmad juga. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wa la najatun la burhan wa kana yaumal qiyamati ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, artinya meninggalkan salat 5 waktu, dia tidak akan mendapatkan cahaya, keselamatan dan petunjuk di hari kiamat nanti. Nggak dapat cahaya, berarti bagaimana? Gelap orang yang tidak sholat nih. Nggak akan selamat ya di akhirat nanti, dan nggak dapat petunjuk menuju surga. Dan dia di hari kiamat nanti, kata Nabi, akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Siapa 4 orang ini? Orang-orang soleh. Ini gembong pemimpin-pemimpin kekafiran ya Bapak nih. Fir'aun. Siapa dia? Orang yang paling keras memusuhi Nabi Musa, paling kafir. Saking kafirnya dia mengaku Tuhan kan? Haman, pembantunya Fir'aun, sama-sama kafir. Lalu tadi apa? Haman, Fir'aun, Qarun. Siapa yang nggak kenal Qarun? Kita kalau lagi menggali tanah, ini harta Qarun. Jadi hartanya dan dirinya dibenamkan ke dalam bumi. Makanya kalau ada orang itu gali tanah lalu menemukan harta, oh ini harta Qarun, harta karun ya. Nah itu Qarun kafir dan orang super pelit, ya tidak. Lalu berikutnya Ubay bin Khalaf. Ini semua nih 4 orang ini gembong kekafiran. Bukan kafir kelas teri ini, tapi kelas paus. Nah, artinya dari hadis tadi, orang yang meninggalkan sholat akan dikumpulkan bersama 4 orang ini. 4 orang paling kafir. Nah ini menunjukkan, kata para ulama, Imam Ahmad dan ulama semacamnya, ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat kafir karena dikumpulkan bersama bukan orang kafir biasa, orang kafir kelas paus, pemimpin kekafiran. Nah ini dalilnya Bapak, dan masih ada lagi. Nah ini pendapat Ahmad, Ishaq bin Rahawayh, Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm dan beberapa ulama, dan dinukil dari sebagai ulama nukil adanya ijma para sahabat tentang hal demikian. Tapi perlu kita ketahui ijma ini dikritik ya. Karena apa? Ada ulama berikutnya, jumhur ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat 5 waktu tidak kafir. Terus mukmin, sempurna imannya? Tidak, dia muslim tapi sangat buruk, ya, sangat rusak, lebih rusak daripada pezina, pemabuk, pencuri dan semacamnya. Jadi walaupun mayoritas ulama berpendapat, jumhur ulama berpendapat tidak kafir, bukan berarti muslim yang baik, ini muslim yang sangat buruk gitu loh. Dan orang seperti ini pantas dihukum. Dan para ulama, Bapak, ada 4 pendapat tentang hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja.
Ya, ada 4 ya. Kalau dinukil pertama katanya di penjara sampai sholat atau wafat. Dinukil dari Imam Abu Hanifah. Dan ada juga yang katanya dipukul. Pukul sampai kapan? Sampai sholat atau wafat. Lalu terakhir ditusuk dengan benda tajam sampai sholat. Dan terakhir ini pendapat Imam Nawawi, yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, ini pendapat jumhur ulama juga, dipenggal. Apa itu dipenggal? Oh, ini ajarannya keras sekali. Nah, ini pendapat ulama, masa kita sembunyikan, Bapak ya? Ya kita menyampaikan apa adanya, biar umat mendapatkan pencerahan. Jadi ada sebagian orang, Bapak, ketika mendengar keras sekali, ya memang itulah ilmu. Keras karena apa? Hati kamu menunjukkan masih. Soalnya kalau orang yang hatinya lunak, oh iya ya saya sadar, sholat, ya nggak? Kan gitu kan. Tapi kalau orang yang udah hatinya keras, melihat nasihat begini, oh ekstrim ini, radikal. Bagaimana nih? Sedangkan ini disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, kitab fikih. Jadi Imam An-Nawawi menguatkan pendapat keempat ini. Dan ini pendapat mayoritas ulama, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dipenggal hukumnya. Artinya tentu nggak langsung dipenggal, disuruh dulu apa? Tobat, sholat kamu. Kalau nggak mau juga sudah, enggak. Nah ini yang pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Walaupun Imam An-Nawawi berpendapat orang yang meninggalkan sholat tidak kafir. Karena yang kafir tadi Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawi, Daud Al-Zahiri. Kalau Imam An-Nawawi enggak. Jumhur ulama enggak, Imam Syafi'i enggak berpendapat kafir. Tapi walaupun begitu, walaupun pelakunya tidak kafir, tetap harus dihukum. Dan hukumannya seperti itu, berat. Ini menunjukkan meninggalkan sholat bukan perkara remeh, dosa yang sangat besar. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan sholat. Sholatlah semampu kita dalam keadaan apapun. Walaupun kita dalam keadaan misalkan Bapak ditawan oleh musuh, diikat di tiang salib misalkan, nggak bisa wudhu, ya sudah bagaimana? Niatkan wudhu. Sholat dengan keadaan apapun, nggak bisa, ini cukup gerakan ini. Baik dalam keadaan di tempat maupun sedang safar. Dan Bapak-bapak, safar perjalanan jauh ini ujian bagi setiap muslim. Jadi kalau kita ingin tahu watak seseorang, lihatlah ketika dia safar. Orang ini rajin ibadah, orang ini malas ibadah, pelaku maksiat, ini ketahuan ketika safar perjalanan jauh. Jadi di sini Bapak, di perjalanan jauh nampak nih orang ini memang malas ibadah, tidak nampak ya. Misalkan perjalanan jauh kan, kalau perjalanan jauh kan kita biasanya kan letih ya kan, capek. Kalau orang yang memang muslim yang baik, mau dalam keadaan perjalanan jauh atau tidak, dia sholat. Tidak bisa turun, dia naik sholat di kendaraan. Nah ini saya perhatikan nih, terutama bis nih. Saya pernah di perjalanan dari Jakarta ke satu daerah lah. Berangkat sore, biasanya kalau berangkat dari Jakarta itu sore, sekitar jam 5 atau setengah 5 ke arah timur ya. Nyampainya di tujuan jam 8 pagi. Saya perhatikan dari sejak berangkat sampai sholat subuh, yang turun dari bis kan mampir ke istilahnya pom bensin. Di pom bensin ada musola kan, ya kan? Saya perhatikan dari perjalanan itu, ketika singgah di musola 2 kali, biasanya waktu maghrib sama waktu subuh. Karena maghrib ini biasanya dijamak, maghrib dan isya. Biasanya kebiasaan gitu, Pak. Di Sumatera gitu juga kan. Nah, jadi dari perjalanan saya perhatikan, dari 2 kali singgah di SPBU, tempat pengisian bensin itu, yang turun mungkin cuma 4 atau 5 orang. Padahal ini laki-laki semua. Maksudnya bukan laki semua, mayoritas laki-laki. Ibu-ibu ada berapa lah? Kalau ibu-ibu kan mungkin lagi apa? Datang bulan. Ini laki-laki apa datang bulan juga? Saya pikir kok mereka nggak turun? Oh jangan lagi datang bulan saja. Yang turun bisa dihitung Bapak, 5 atau 6 orang. Yang lainnya pada ngapain saya bingung. Mereka juga tidak turun wudhu. Kalau mereka turun, kan bisa tahu, oh mereka wudhu kan, terus balik lagi. Ini enggak, tidur dan sebagai ngobrol-ngobrol aja. Nah, saya melihat, oh ini benar. Berarti benar kata para ulama. Kalau kita ingin lihat
watak seorang, perilaku seorang yang sesungguhnya, lihatlah ketika perjalanan jauh. Nampak mana orang yang rajin ibadah, mana yang malas. Ketahuan Bapak ya. Dan ini menyedihkan. Ini mereka kan muslim, saya yakin muslim mayoritas ya. Orang kafir kan bisa dihitung lah. Tapi kenapa dalam masalah sholat dilalaikan seperti itu? Harusnya turun. Asalnya Bapak-bapak kalau sholat 5 waktu kita turun. Sholatnya bukan di kendaraan. Tapi kalau memang tidak mungkin berhenti, sholatlah di kendaraan. Kalau bisa madhab kiblat, misalnya bisnya ke arah sana nih, arah kiblat. Kita Allahu Akbar sholat sambil duduk. Nanti kalau bisnya ternyata belok arah utara, selatan, nggak masalah. Yang penting awal pertamanya kiblat. Dan sekarang saya perhatikan alhamdulillah bis-bis itu rata-rata di waktu sholat berhenti. Saya perhatikan mau di Sumatera, di Jawa sekarang udah bagus. Dan di kereta juga sekarang udah alhamdulillah Bapak kan. Saya kemarin ke Jakarta, ke Bandung, ke Semarang itu di kereta udah sediakan gerbong khusus untuk sholat, walaupun kecil. Kalau dulu nggak bisa. Dulu kita sholat, saya sendiri sholat, kalau sholat tuh ya ini aja di kursi gitu. Tapi setelah saya beberapa kali perjalanan kemarin, saya lihat udah alhamdulillah kereta udah menyediakan khusus, ruangan khusus, walaupun ya cuman segini mungkin ya untuk ini di sini. Lumayan untuk 3-4 orang sholat bisa. Dan alhamdulillah, artinya untuk ibadah sudah diberikan kemudahan, tinggal kitanya saja mau ibadah atau tidak. Maka sekali lagi nggak ada alasan orang tidak sholat walaupun dalam keadaan perjalanan, karena sudah Allah mudahkan. Selain itu juga dalam perjalanan kita juga disyariatkan meringkas sholat. Yang tadinya misalkan sholat duhur 4 rakaat jadi 2 rakaat, asar 4 rakaat jadi 2 rakaat, dan duhur dan asar bisa kita gabung. Mudah kan? Gak sulit loh Pak ya sebenarnya. Islam itu agama yang mudah, memudahkan umatnya untuk beribadah. Maka bagaimana bisa seorang muslim malas sholat walaupun ketika safar? Nah itu kemudahan. Di jalan kita, misalkan saya kan bukan orang Padang ya, saya pergi ke Padang, di perjalanan anggap naik ambu-ambu, di jamak maghrib isya, nanti nyampe Padang pun bisa juga dikosor juga. Yang harusnya 4, sholat rakaat duhur 4 jadi 2. Karena saya musafir, saya bukan orang Padang ya. Itu keringanan dalam Islam. Maka bagaimana bisa dengan alasan perjalanan tidak sholat ya, tidak pantas ya Bapak ya. Maka kembali lagi, sholat harus dijaga baik dalam keadaan aman maupun tidak aman. Kalau bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa duduk berbaring atau terlentang. Bahkan kalau memang kita tidak bisa diam gini, bisa sambil berjalan, bahkan bisa sambil berlari. Kok bisa sholat sambil berlari? Bisa. Ketika apa? Perang. Jadi kalau kita perang, kadang sambil berlari, sambil bawa senjata, nggak masalah. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Ya. Jadi ini masalah yang perlu kita sebarkan Bapak ya. Karena banyak kaum muslimin yang awam, ya mungkin karena sebagian memang kelalaian mereka dalam belajar, nggak mau belajar, sehingga akhirnya menganggap meninggalkan sholat itu perkara yang biasa, terutama ketika safar, perjalanan jauh. Ini perlu diingatkan Bapak ya. Ya kesimpulannya, meninggalkan sholat adalah dosa yang sangat besar. Sangat besar, lebih besar daripada zina, daripada dosa mencuri dan dosa lainnya ya. Dan pelaku orang yang meninggalkan sholat juga diperselisihkan para ulama apakah kafir atau tidak. Yang jelas dosanya sangat besar. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat ya. Karena mau nggak kita dianggap ini? Misalnya kita ada orang membicarakan kita, kira-kira dia ini kafir atau tidak ya? Yang satu nyata, oh kafir, dia udah kafir. Yang satu, nggak kafir tapi sangat rusak. Mau kita dibilang gitu? Nah itulah orang meninggalkan sholat. Para ulama beda pendapat, apakah orangnya kafir atau tidak kafir tapi sangat rusak gitu loh. Nah kita kan nggak mau dijadikan kayak gitu. Maka jangan tinggalkan sholat, laksanakanlah sholat dalam keadaan apapun. Nah itu rukun Islam yang kedua. Nah rukun Islam yang berikutnya ketiga yaitu zakat.
Nah, ini juga termasuk ibadah yang banyak dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin. Banyak orang yang nggak ngerti zakat itu wajib, sehingga padahal dia mampu untuk bayar zakat, sehingga itu dilalaikan. Nah, di antaranya juga yang banyak dilalaikan Bapak, zakat fitrah, zakat fitri. Banyak orang dengan alasan, saya nggak mampu kok, miskin, jadi nggak perlu bayar zakat. Padahal patokannya seorang itu kalau dianggap miskin, kalau dia tidak punya makan untuk satu hari itu, untuk dia dan keluarganya. Misalkan, saya berikan ilustrasi gambaran sederhana gini. Misalkan satu hari seorang makan untuk dia, istri, anak 3. Kira-kira berapa kilo? 1 kilo ya. 1 kilo harganya berapa Pak? Rasanya saya dan 16.000 ya. Itu bisa untuk 3 kali sehari itu. Nggak bisa? Nah, berarti berapa? Harus 2 kilo ya. Nah, 32.000 lah. Misalkan ini contoh aja ya. Anggap atau lebih mudah 48.000 lah. 3 kilo. Nah, kalau ada orang punya 3 kilo beras, ini cukup untuk pagi, siang, malam. Nah, kalau misalkan dia punya kelebihan dari 3 kilo itu, karena bayar zakat fitrah kan ya bisa 2,5 kilo atau 3 kilo, yang lebih hati-hati 3 kilo. Nah, misalkan seorang punya beras di rumahnya 6 kilo, berarti keluarkan 3 kilonya. Loh, tapi kan ini, ya itu kamu masih ada makan untuk kamu sehari. Kecuali nih, kalau dia berasnya di rumah cuma 4 kilo. 3 kilo untuk makan ya kan? Tinggal tersisa 1 kilo, bisa untuk bayar zakat fitrah? Nah, bisa, maka gugur kewajiban dia. Jelas ya? Tapi banyak sebagian kaum muslimin, kamu udah bayar zakat fitrah? Kok saya kan orang miskin, padahal di rumahnya 1 karung beras. 1 karung beras ini berapa kilonya? Lihat, dengan alasan miskin tapi ada 1 karung beras, dia tetap wajib bayar zakat fitrah. Kalau tidak, dosa. Nah, ini makanya pentingnya kita menyebarkan ilmu. Banyak orang yang meremehkan zakat, terutama zakat fitrah. Ya, ini saya dengar sendiri, ada orang yang ketika ditanya, udah bayar zakat belum? Saya kan miskin, jadi nggak wajib bayar zakat. Padahal di rumahnya masih ada 1 karung beras dan keluarganya masih cukup makan. Nah, ini menunjukkan dia tidak ngerti masalah zakat. Maka Bapak wajib ya, kita bayar zakat kalau memang kita mampu, ya sudah memiliki kemampuan. Itu zakat fitrah, begitu juga zakat mal. Kalau memang harta kita sudah mencapai nisab, batasan yang wajib dibayarkan zakat, lalu sampai 1 tahun tidak berubah, kita wajib keluarkan zakatnya. Ya. Baik itu emas, perak, dan uang, menurut pendapat yang kuat, mengikuti nisab emas. Itu 85 gram emas. Berapa 85 gram emas kira-kira? Berapa? 200 juta. Berarti kalau ada orang yang punya uang sampai 200 juta nih, 200 juta. Tunggu 1 tahun berikutnya. Kalau misalkan bertahan 200 juta, bahkan lebih, keluarkan 2,5%-nya. Nggak banyak-banyak, 2,5%. Wajib. Tapi kalau ternyata sampai tahun depan berkurang jadi 1.999.000, berarti kurang kan? Nggak wajib bayar zakat. Nah, itu ya, itu kemudahan dalam Islam ya. Maka bagaimana bisa orang tidak mengeluarkan zakat? Ya, mungkin saja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan tentang rukun Islam berikutnya setelah zakat, yaitu apa? Puasa Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.